Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta yang terus memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, limpahan nikmat dan rahmat-Nya dan juga hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di majelis ini untuk sama-sama belajar kembali kajian-kajian kita dan dimulai kembali pada pagi hari ini, yaitu kajian kitab fikih dan melanjutkan pada bab haid. Dan insyaallah Ustaz sudah hadir pada pagi hari ini di depan kita. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kembali kajian kita, kajian Ahad pagi rutin. Di pekan-pekan ini kita membahas bab haid pada kitab yang sama. Insyaallah di pekan-pekan berikutnya kita akan sambung dengan materi-materi kajian di materi lain, yaitu akidah dan adab. Insyaallah untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bermajelis di masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa sikoh mengikuti jejak langkah beliau. Taib para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita, baik puasa kita selama sebulan penuh kemarin di bulan Ramadan, dan salat-salat kita yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab haid. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya untuk mengetahui atau mempelajari bab haid itu bukan hanya dikhususkan bagi perempuan. Justru seorang laki-laki, ya, selaku imam, itu harus mengerti juga tentang haid, ya, hukum-hukum haid. Sebagaimana di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan seharusnya bagi setiap suami itu mempelajari tentang haid dan hukum-hukumnya. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Di sini Allah memerintahkan kepada khususnya kepala keluarga untuk menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Kemudian setelah itu menjaga keluarganya, di antaranya adalah istrinya. Yang menjadi pembahasan, bagaimana bisa seseorang itu menjaga keluarganya dan dirinya sendiri sedangkan dia tidak tahu caranya. Maka dari itu seorang laki-laki, seorang imam yang memiliki sifat qawam,
yang harus menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki banyak maklumat, khususnya dalam permasalahan-permasalahan wanita yang nanti istrinya itu akan bertanya kepada suaminya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mempelajari fikih haid itu selama 9 tahun. Saking rumitnya. Masya Allah. Ya, beliau mempelajari fikih haid itu sampai 9 tahun. Itu beliau baru memahami detail apa itu tentang haid. Nah, maka dari itu pembahasan kita hari ini sebenarnya ini hanya kulitnya saja. Ya, hanya kulitnya saja. Tidak mendalam. Kenapa? Karena para ulama sudah menulis ya kitab yang berkaitan khusus tentang haid. Ya, seperti diantaranya ada Al-Ibanah wal Ifadah dalam mazhab Syafi'i. Dan diantara kitab lain juga ada namanya An-Nibros. Ya, ini semua kitab-kitab yang khusus membahas tentang haid. Kenapa? Kok dibukukan secara khusus? Karena dalam bab toharoh pembahasan yang paling panjang itu adalah pembahasan haid. Nah, maka dari itu kita di sini hanya membahas kulit-kulitnya saja. Mungkin kalau nanti ada yang membutuhkan pembahasan haid lebih detail, bisa kita buka kajian khusus tentang fikih haid. Karena kalau hanya lewat kitab-kitab yang dia tidak dikhususkan, ya ini kan kitab fikih yang dia babnya itu lengkap ya, dari bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian ada bab muamalat, ada bab nikah, sampai bab jinayat. Nah, ini tidak disebutkan secara detail, melainkan hanya disebutkan secara sedikit saja, yang penting punya gambaran. Ya, maka dari itu bismillah ya kita coba untuk mengkaji supaya memiliki sedikit maklumat dan juga dapat memberikan motivasi bagi para muslimah ya, para ummahat untuk terus mengkaji terkait dengan fikih muslimat, karena memang permasalahan yang paling banyak didapati itu adalah fikih muslimat, diantaranya haid ini ya. Baik para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Nah, pertama pengarang kitabnya memberikan gambaran kepada seluruh pembacanya bahwasanya darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam. Ya, darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam, supaya tidak dicampur-campur ya, tidak menganggap semua darah yang keluar itu dianggap haid. Enggak, ya ternyata darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam. Bahkan dari 3 macam tersebut itu hukumnya pun berbeda. Haid hukumnya beda, istihadah hukumnya beda, kemudian wiladah hukumnya beda. Maka dari itu beliau menyebutkan wa yakhruju minal farji salasatu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ya, yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, kemudian yang ketiga darah istihadah. Kemudian beliau menyebutkan definisi. Definisi darah haid, fal haidu huwa, haid itu adalah ad-damu al-khariju min farjil mar'ati an sabili sihhati min ghairi sababil wiladati walaunuhu aswadu muhtadamun ladza'un. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ala sabili sihhati. Nah, ini keluarnya ini
menunjukkan kesehatan. Ya, keluarnya darah haid ini menunjukkan kesehatan. Min ghairi sababil wiladati, tanpa ada sebabnya melahirkan. Ya, yang pertama, darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan yang menunjukkan itu adalah sebuah kesehatan. Karena ya menurut beberapa penelitian, kenapa perempuan kok boleh dia menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas? Karena emas itu kan mengandung zat-zat yang menyerap ke dalam tubuh. Kemudian racun-racun yang ada dalam tubuh perempuan itu dibuang melalui haidnya tersebut. Maka dari itu darah haid itu adalah darah yang membuang racun-racun dalam tubuh perempuan. Makanya para ulama mendefinisikannya, keluarnya darah haid tersebut dari rahim perempuan itu adalah bentuk salah satu kesehatannya perempuan. Ya, ala sabili siha. Min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab melahirkan, ini untuk mengeluarkan darah nifas. Karena darah nifas keluarnya sebabnya adalah melahirkan. Ya, kemudian beliau menyebutkan ciri-ciri dari darah haid. Apa sih ciri-cirinya darah haid? Walaunuhu aswad. Yang pertama beliau menyebutkan warnanya hitam. Ya, meskipun sebenarnya darah haid itu tidak mesti hitam. Ada yang nanti darah haid itu warnanya merah. Ada yang nanti darah haid itu warnanya merah muda. Ada nanti yang darah haid itu dia warnanya keruh. Ada juga yang darah haid nanti warnanya coklat. Ya, jadi semua darah haid tersebut itu dihukumi sebagai darah haid. Nah, sedangkan yang warna coklat dan warna keruh ini diperselisihkan oleh ulama. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, darah yang berwarna keruh dan warna coklat atau warna kuning itu dia dianggap sebagai darah haid. Ya, tetap dianggap sebagai darah haid. Nah, jadi ciri-ciri darah haid yang pertama dari warnanya. Warnanya hitam. Ini kebanyakan ya, kebanyakan agak kehitaman. Meskipun tidak mesti hitam, karena ada yang warnanya merah, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya keruh. Ya, itu macam-macam tergantung dari perempuannya. Kemudian muhtadimun. Ciri selanjutnya itu muhtadimun. Muhtadimun itu panas. Ya, muhtadimun ciri-cirinya panas. Ya, dalam artian perempuan yang dia mengalami haid, tubuhnya itu terasa seperti kayak pengen emosi. Itu ciri-cirinya juga. Ya, meskipun ini enggak semua perempuan seperti itu, tapi kebanyakan, ya, kebanyakannya seperti itu. Kemudian lazza. Lazza ini merasakan sakit. Ya, jadi perempuan yang mengalami haid itu merasakan sakit di area rahimnya. Ya, jadi ini termasuk ciri-ciri dari darah haid. Yang pertama bisa dilihat dari warnanya, kemudian yang kedua bisa dilihat dari emosionalnya yang tidak stabil, kemudian yang ketiga bisa dilihat atau dirasakan dari rasa, ya, dari perih yang dirasakan oleh perempuan yang sedang haid di area rahimnya. Meskipun ini juga tidak dialami oleh semua perempuan, hanya kebanyakan perempuan saja. Kemudian beliau menyebutkan wan nifasu, darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah ad-dam al-khariju akibal wiladati. Darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Ya, darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan, setelah melahirkan total. Jadi darah yang keluar sebelum selesai melahirkan itu bukan nifas. Itu disebutnya sebagai darah wiladah atau darah melahirkan saja.
ya, bukan disebut darah nifas. Sehingga ketika masuk waktu sholat, hukum wajib melaksanakan sholat itu masih dijatuhkan bagi wanita tersebut. Misalnya, kita kasih contoh, ada seorang perempuan yang dia hamil kembar, ya, anak kembar. Anak pertamanya sudah keluar pada jam 1 siang. Otomatis setelah itu keluar masih darah ya. Nah, darah yang keluar itu belum dihukumi nifas. Kenapa? Karena melahirkannya itu belum selesai. Masih ada 1 anak lagi di dalam perutnya. Kapan dihukumi nifas? Kalau seluruh anak yang di dalam rahim itu sudah keluar. Jadi darah yang keluar setelah keluarnya anak pertama itu adalah darah melahirkan, bukan darah nifas. Jadi ketika masuk waktu azan, ya, ketika masuk waktu azan, maka wajib bagi si perempuan tersebut untuk melaksanakan sholat. Dia belum diharamkan untuk melaksanakan sholat. Dia belum dihukumi sebagai wanita yang berhadas. Terus bagaimana seandainya tidak mampu? Seandainya tidak mampu, dicoba dulu semampunya. Ya, dicoba dulu semampunya, sholat dalam kondisi duduk atau sholat dalam kondisi tiduran. Kalau tidak mampu juga, misalnya dalam kondisi terbius, berarti nanti setelah nifas dia ingat-ingat dulu sholatnya itu ada hutang, dikodok. Nah, tinggal nanti dikodok setelah dia selesai nifasnya. Nah, jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Jadi udah selesai proses melahirkannya. Di rahim itu sudah benar-benar kosong, tidak ada janin atau tidak ada anak lagi. Itu darah nifas. Kemudian darah nifas juga darah yang keluar setelah keguguran. Ya, jadi kalau ada yang keguguran pada usia kandungannya misalnya 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, setelah itu keluar darah, maka darah yang keluar itu juga dihukumi darah nifas. Kemudian darah selanjutnya adalah darah istihadah. Ya, darah yang ketiga adalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar di selain waktu-waktu haid dan nifas. Darah yang keluar di selain waktu-waktu haid dan nifas disebut sebagai darah istihadah. Pertanyaannya, ya, saya mau bertanya kepada jamaah. Darah istihadah itu, ya, ketika seorang wanita yang istihadah, apa hukumnya? Dia melaksanakan sholat. Wanita yang istihadah melaksanakan sholat hukumnya wajib. Karena darah yang keluar itu tidak menghalangi dia dari melaksanakan sholat. Ya, darah istihadah itu bukan darah hadas. Darah haid, darah nifas itu darah hadas. Perempuan yang mengalami haid dan nifas itu dia tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh dia melaksanakan tawaf. Itu yang haid dan nifas. Dalilnya apa? Berdasarkan dalil yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau Aisyah itu pernah berkata, kharajna la nara illa al-hajj. Pada suatu ketika Aisyah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji. Falamma kunna bi sarafin hittu. Nah, ketika pada saat itu Aisyah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di suatu wilayah yang namanya Saraf. Saraf itu wilayah yang ada di dekat Mekah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Kemudian Rasul
mendatangi Aisyah, yang mana Aisyah pada saat itu dalam keadaan sedang menangis. Qala malaki. Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu kenapa? Kok nangis?" Kemudian kata Rasul juga bertanya, "Anafisti, apakah kamu nifas?" Nah, di sini jangan sampai dipahami nifas di sini nifas setelah melahirkan. Nah, terkadang nanti haid juga bisa diistilahkan dengan nifas. Jadi nifas di sini maksudnya adalah haid. Apakah kamu haid? Kemudian Aisyah berkata, "Na'am, iya." "Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha menghibur Aisyah. Bagaimana cara hiburan Rasulullah? Bagaimana cara Rasul menghibur istrinya tersebut? "Wahai Aisyah, sesungguhnya ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk putri-putri Adam. Faqdi ma yaqdi al-hajj." Kemudian Rasul memerintahkan, "Wahai Aisyah, ya sudah, silakan kamu kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji. Ghayra alla tatufi bil bait, selain tawaf." Nah, jadi silakan antum kerjakan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji kecuali satu, apa? Tawaf. Nah, di sini sebagai dalil bahwasannya wanita haid dan wanita nifas itu dia diharamkan melaksanakan tawaf. Melaksanakan tawaf, diharamkan juga melaksanakan sholat, diharamkan juga menyentuh mushaf. Nah, sedangkan dalil dari darah istihadah itu tidak diharamkan melaksanakan tawaf, tidak diharamkan sholat, tidak diharamkan menyentuh mushaf. Apa dalilnya? Ya, disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, "Ja'at Fatimatu binti Abi Hubeish." Ya, datang suatu ketika Fatimah binti Abi Hubeish. Siapa itu Fatimah binti Abi Hubeish? Ya, Fatimah di sini bukan anaknya Rasul ya. Fatimah di sini yang dimaksud siapa? Seorang sahabiah yang dia punya andil besar dalam fikih muslimat. Jadi nanti kalau kita baca kitab-kitab hadis itu banyak kita temui nama Fatimah binti Abi Hubeish itu meriwayatkan hadis tentang haid, nifas atau tentang fikih muslimat lainnya. Nah, di sini pada suatu ketika Fatimah binti Abi Hubeish itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Fatimah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhur, afa ada usolah." Ya, pada saat itu Fatimah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya wanita yang sedang istihadah." Nah, kemudian pada saat itu Fatimah masih menganggap istihadah itu adalah darah hadas, sehingga beliau mengatakan, "Saya tidak suci wahai Rasul. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Nah, kata Fatimah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La." Tidak, kata Rasul. "Innama dzalika irqun wa laysa bihaidah." Sesungguhnya darah istihadah yang keluar itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah. Yaitu bukan haid, kata Rasul. Itu hanya sekedar darah saja. Bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki shalah. Kalau kamu berjumpa dengan haid, maka silakan tinggalkan sholat. Fa idza zahaba, kalau haidnya sudah selesai, qadruha fagsili anka addama wasolli. Nah, jika seandainya darah haidnya sudah selesai, maka silakan kamu mandi, kamu bersihkan darah haid tersebut, kemudian setelah itu sholat. Nah, dari hadis ini juga, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut,
itu sebagai dalil bahwasannya wanita haid dan nifas itu tidak boleh melaksanakan sholat. Sedangkan wanita istihadah itu tetap wajib melaksanakan sholat. Ya, wanita istihadah, wanita haid, wanita nifas ini hal yang berbeda. Ya, hukumnya beda. Pertama tadi definisinya beda. Kalau darah haid itu keluar dari rahim yang dalam bentuk apa? Kesehatan. Kemudian kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Sedangkan istihadah darah yang keluar bentuknya adalah penyakit. Ya, kalau darah istihadah ini bentuknya penyakit. Jadi kalau nanti ada perempuan yang keluar darah selama 30 hari berturut-turut, enggak berhenti-berhenti. Nah, itu bisa silakan konsultasikan ke dokter. Kenapa? Karena darah istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, kemudian ditinjau dari segi hukumnya, darah haid dan darah nifas adalah darah hadas, sehingga wanita yang haid dan nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh mushaf dan melaksanakan ibadah yang mengharuskan toharoh lainnya. Sedangkan istihadah itu dia diperbolehkan. Baik, selanjutnya jangka haid dan nifas. Ya, beliau menyebutkan jangka haid dan nifas. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Pertanyaannya, berapa minimal darah yang keluar dari wanita haid? Ya, berapa hari minimal wanita mengalami haid? Berapa hari? Paling minimal wanita haid itu 1 hari. 1 hari. Jadi 1 hari di sini 24 jam. Ya, 24 jam. Kalau darah yang keluar itu tidak 24 jam, maka itu dianggap istihadah. Ya, cara kita membedakan antara haid dan istihadah seperti apa? Darah yang paling minimal itu keluar dari haid itu 24 jam. Mau itu si perempuan haidnya 3 hari, haidnya 7 hari, haidnya 10 hari, haidnya 15 hari. Kalau dikalkulasikan darah yang keluar itu kurang dari 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Artinya apa? Artinya ibadah yang ditinggalkan oleh si wanita selama dia menganggap darah tersebut haid itu wajib diqadha. Nah, jadi perempuan ini harus memperhatikan darah haidnya. Setiap keluar dia harus menghitung berapa jam sekiranya hari ini keluar. Kemudian hari selanjutnya harus dikalkulasikan minimal darah yang keluar itu harus 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam maka itu dihukumi darah istihadah. Kalau seandainya 1 hari 24 jam darahnya keluar terus, kemudian hari keduanya udah bersih, ya sudah itu bersih. Kenapa? Karena darah yang keluar tadi sudah 24 jam. Tapi sangat-sangat langka ada perempuan yang haid darahnya keluar 24 jam, itu langka. Ya. Jarang, mungkin hampir enggak ada ya. Ya, hampir tidak ada. Maka dari itu para ulama fikih itu sudah mentakar kapan darah itu dianggap haid, minimal darahnya keluar 24 jam. Kemudian beliau menyebutkan wa aksaruhu 15 yauman. Dan maksimal darah haid itu keluar 15 hari. Nah, jadi kalau ada darah haid yang keluar lebih dari 15 hari itu tidak dianggap haid lagi di hari ke-16-nya. Hari ke-16-nya itu sudah dianggap istihadah. Kita kasih contoh, ada perempuan yang keluar darah selama 20 hari. Ya, perempuan keluar darah selama 20 hari. Maka yang dianggap haid itu adalah 15 hari pertama. Berarti hari ke-16, 17, 18, 19, 20 itu dihukumi istihadah. Meskipun masih mengeluarkan darah, dia wajib mandi, kemudian setelah itu dia sholat. Dia wajib mandi, kemudian setelah itu dia melaksanakan ibadah sebagaimana
biasanya. Hanya saja nanti sebelum dia ibadah itu harus membersihkan terlebih dahulu darah istihadohnya. Dibersihkan terlebih dahulu darah istihadohnya, kemudian pakai pembalut supaya tidak bercecer. Kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah itu langsung melaksanakan sholat. Nah, jadi wanita istihadah itu mengambil hukum orang yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Seperti yang sempat kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, orang yang selalu berhadas itu tidak boleh menunda jarak ibadah sholat dengan wudunya dengan jarak yang lama. Jadi ketika dia berwudu, harus setelahnya langsung melaksanakan sholat tanpa adanya uzur. Ya harus langsung melaksanakan sholat. Kalau seandainya dia menunda, ya dia menunda misalnya nanti dulu lah, dia wudu kemudian nunda 5 menit tanpa adanya uzur, itu tidak boleh, maka batal wudunya. Dia wajib mengulang dari awal. Ngulang dari awalnya bukan ngulang dari wudunya, tapi dari membersihkan darah istihadohnya, kemudian pakai pembalut lagi yang baru yang tidak terkena darah. Kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah itu langsung sholat. Nah itu dia wanita istihadah. Jadi kalau ada wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari, maka dihukumi darah lebihnya itu adalah darah istihadah. Ya tadi minimal berapa? Minimal 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Wa ghalibuhu, dan kebanyakan perempuan itu mengalami haid sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Nah, ini dia kebanyakan saja. Ya, ini kebanyakan wanita saja. Maka dari itu kita perlu mengetahui minimal haid dan maksimal haid, supaya apa? Kita bisa menentukan darah yang keluar ini adalah darah haid atau darah istihadah. Ya, darah haid itu minimal keluarnya 24 jam, maksimalnya 15 hari, dan mayoritasnya atau kebanyakannya itu keluar antara 6 sampai 7 hari. Kemudian yang berkaitan juga dengan darah istihadah. Ya, saya mau bertanya kepada jamaah, kalau ada seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun keluar darah dari rahimnya, pertanyaannya, apa hukum darah yang keluar dari anak perempuan tersebut? Ya, saya ulangi pertanyaannya. Ada seorang anak perempuan berusia 7 tahun keluar darah dari rahimnya atau keluar darah dari kemaluannya. Pertanyaannya, apa hukum atau status darah yang keluar dari anak perempuan tersebut? Istihadahkah, haidkah, atau nifas? Jawabannya adalah istihadah. Kalau nifas enggak mungkin, karena nifas tadi setelah melahirkan. Kalau haid ada masa-masanya. Haid itu adalah ciri bahwasanya seorang perempuan sudah balik. Ya, ciri seorang perempuan sudah balik itu ditandai dengan haid. Maka dari itu di dalam kitab Safinatun Najah itu beliau di awal kitabnya membuka dengan alamatu al-buluk, ciri-ciri balik. Ciri-ciri baliknya perempuan itu haid pada usia 9 tahun. Jadi paling minimal perempuan itu balik pada usia berapa? 9 tahun. Berarti kalau ada perempuan yang di bawah usia 9 tahun, seperti 7 tahun atau 8 tahun dia mengalami haid atau keluar darah, itu darah yang keluar bukan haid. Ya, darah yang keluar itu bukan haid, dan si perempuan itu belum balik. Karena minimal perempuan itu balik usia 9 tahun. Terus bagaimana Ustaz seandainya
Ada perempuan yang usianya 8 tahun tapi 15 hari lagi genap 9 tahun. Ya, jadi usianya 8 tahun jalan 9 tahun. 15 hari lagi usianya genap 9 tahun. Nah, pertanyaannya, darah yang keluar pada usia 9 tahun kurang 15 hari itu dihukumi apa? Haid atau istihadah? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Ada anak perempuan yang usianya belum genap 9 tahun. Usianya masih 8 tahun, ya 9 tahun kurang 15 hari. Ya, usianya 9 tahun kurang 15 hari. Pada hari tersebut, yaitu pada ketika usia dia 9 tahun kurang 15 hari, keluar darah. Nah, pertanyaannya, darah yang keluar itu dihukum istihadah atau haid? Jawabannya adalah haid. Ya. Jadi jawabannya adalah haid. Karena apa? Karena para ulama mengatakan ciri-ciri baliknya seorang perempuan ketika keluar darah pada usia 9 tahun takribian. Apa itu takribian? Takribian artinya adalah kurang lebih. Ya, kurang lebih. Kurangnya ini maksimal kurangnya itu 15 hari. Maksimal kurangnya adalah 15 hari. Kalau lebih, misalnya kurangnya 20 hari. Nah, darah yang keluar pada kurang 20 hari itu baru dihukumi istihadah. Kalau kurangnya 15 hari, maka itu baru dihukumi haid. Rumit enggak pembahasan haid? Lumayan rumit ya. Ya, itu sebenarnya belum seberapa. Kalau kita ngebahas kitab fikih haid lebih khusus lagi, itu lebih panjang lagi tuh pembahasan haid terkait dengan darah haid yang bisa dibedakan, darah haid yang tidak bisa dibedakan, kemudian menghukumi haid dari segi kebiasaan si perempuan, ya, kemudian terjadinya haid dan istihadah secara bersamaan. Nah, ini lebih rumit lagi sebenarnya. Makanya ini saya bilang tadi, kulitnya saja. Ya, semoga dengan gambaran ini punya gambaran dasar tentang fikih haid dan nifas. Kemudian termotivasi juga bagi para ummahat, ibu-ibu, untuk terus mengkaji fikih haid dan nifas gitu. Lanjut ya. Ya, kita lanjut. Kemudian selanjutnya wa aqallun nifas. Tadi kan kita membahas jarak atau ukuran waktu haid. Nah, sekarang bagaimana kalau nifas? Beliau mengatakan wa aqallun nifas. Berapa minimal seorang wanita itu mengalami nifas? Berapa hari? Berapa hari seorang wanita mengalami nifas? Kalau haid tadi minimal 24 jam. Kalau nifas minimal 1 tetes. Ya, jadi minimal nifas itu satu tetes. Makanya beliau menyebutkan wa aqallun nifasi lahzah. Ya. Minimalnya nifas itu lahzah, itu 1 tetes. Jadi kalau ada perempuan melahirkan kemudian keluar darah 1 tetes, setelah itu bersih, ya sudah, dia dihukumi suci. Ya, berarti nifasnya hanya satu tetes. Wa aksaruhu, kemudian maksimalnya berapa? Berapa maksimalnya seorang wanita itu mengalami nifas? Maksimalnya seorang wanita mengalami nifas 60 hari. Ya, maksimal seorang wanita mengalami nifas 60 hari. Wa ghalibuhu, dan kebanyakan wanita mengalami nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Ya, kebanyakan perempuan mengalami nifas itu 40
hari. Jadi minimalnya seorang perempuan itu nifas 1 tetes, maksimalnya itu 60 hari, kemudian kebanyakannya itu 40 hari. Berarti kalau ada seorang perempuan yang keluar darah nifas atau keluar darahnya itu lebih dari 60 hari, sisa aja itu dianggap sebagai istihadah. Sama kasusnya seperti tadi haid. Sampai jam berapa, Pak? Sekarang jam berapa ini? 6 kurang 10. Lanjut lagi ya dikit ya. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian beliau menyebutkan wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Nah, sekarang pembahasannya berapa minimal suci antara dua haid. Karena ini perlu diperhatikan supaya apa, kita bisa menentukan apakah ini darah haid atau darah istihadah juga. Beliau mengatakan masa suci paling sedikit antara 2 haid itu 15 hari. Ya, masa suci ya, minimal masa suci antara 2 haid itu 15 hari. Ya, kita gambarkan coba di papan tulis biar lebih mempermudah. Tadi minimal suci ya, minimal suci antara 2 haid itu harus 15 hari. Misal kita tulis di sini suci. Atau iya. Di sini haid. Kemudian setelah itu suci. Kemudian haid lagi. Nah, sekarang pembahasannya berapa minimal suci antara 2 haid. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena kalau kita nggak tahu, nanti kita nggak bisa membedakan antara darah haid di darah yang kedua atau darah istihadah. Karena untuk menentukan darah yang keluar yang kedua ini dia haid atau istihadah, kita harus hitung minimal sucinya dulu. Beliau mengatakan minimal suci antara 2 haid itu berapa? 15 hari. Berarti artinya kalau seandainya antara 2 haid ini dipisah dengan masa suci yang kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar tidak dikatakan sebagai darah haid, tapi dihukumi sebagai darah istihadah. Paham di sini ya? Ya, jadi ada seorang perempuan, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah haid. Kemudian kapan harusnya darah itu keluar lagi? Kapan harusnya darah itu keluar lagi? Tanggal 1. Ya. Berarti kalau darah itu keluar kurang dari tanggal 1, misalnya tanggal 25 atau tanggal 20, maka darah yang keluar itu dihukumi darah istihadah, bukan darah haid. Karena apa? Jeda masa suci antara 2 haid paling sedikit itu 15 hari. Paham ya di sini ya? Ya, maka beliau mengatakan wa aqallu at-tuhri bainal haidataini 15 yauman. Kemudian pertanyaannya, berapa maksimal masa suci seorang perempuan dari haid? Berapa maksimal masa suci perempuan dari haid? Tadi kan minimal 15 hari. Maksimalnya berapa? Ternyata maksimalnya tidak ada batas.
Karena terkadang ada perempuan yang memang tidak mengalami haid. Contohnya seperti siapa? Di dalam sebuah riwayat disebutkan ibundanya Imam Syafi'i, beliau tidak mengalami haid. Ya, ibundanya Imam Syafi'i tidak mengalami haid. Tapi bisa hamil nggak? Bisa. Ya, karena di sini juga ternyata ada perbedaan pandang kadang di masyarakat. Yang tidak haid itu nggak bisa hamil, atau wanita hamil itu tidak bisa haid. Ternyata dalam mazhab Syafi'i menyelisihi itu semua. Karena memang dalilnya ini apa? Dalilnya masalah haid ini kebanyakan tatabu wa istiqra. Apa itu tatabu wa istiqra? Penelitian. Didapati adanya perempuan-perempuan yang ternyata memang tidak mengalami haid, sehingga dikasihlah masa suci perempuan itu maksimalnya tidak ada batasnya. Kemudian wanita hamil dalam mazhab Syafi'i itu mengalami haid tetap, tapi kalau di luar wanita yang sudah telat haid itu tidak berarti tandanya adalah hamil. Berarti artinya wanita hamil tidak bisa haid gitu ya. Begitupun nanti dalam mazhab Syafi'i maksimalnya perempuan hamil itu berapa? Kan kita tahunya sekarang 9 bulan. Ternyata dalam mazhab Syafi'i maksimalnya itu 4 tahun. Ada nanti perempuan yang memang mengandung selama 4 tahun. Itu ada tatabu wa istiqra'nya, ada penelitian di zaman dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah membahas minimal dari masa suci antara dua haid, kemudian membahas maksimal masa suci seorang perempuan tadi yang tidak ada batasnya, beliau baru menyebutkan wa aqallu zaman tahidu fihil mar'atu tis'u sinin. Minimal usia perempuan itu haid pada usia 9 tahun. Ya, jadi minimal perempuan mengalami haid itu pada usia 9 tahun seperti yang tadi sudah sempat kita singgung, sempat kita bahas. 9 tahunnya takribian atau tahdidian. 9 tahunnya kurang lebih atau harus 9 tahun pas. 9 tahunnya 9 tahun kurang lebih. Kalau kurang berapa? 9 tahun kurang 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Paham di sini ya? Ya, itu dia mungkin materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan silakan bisa dipertanyakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, insya Allah itu sebenarnya akan kita bahas pada pekan depan. Tapi kita sepil aja jawabannya dulu ya. Mungkin barangkali dibutuhkan, karena menjawab sesuatu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya, mentakhir jawaban, mengakhirkan jawaban dari sesuatu yang dibutuhkan itu hukumnya haram. Maka dari itu barangkali ini dibutuhkan, maka saya jawab sekarang. Apakah wanita haid atau wanita nifas boleh menyentuh mushaf yang ada di dalam HP? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena mushaf yang ada di dalam HP itu bagaikan kita menyentuh mushaf menggunakan pembatas. Jadi boleh nggak menyentuh mushaf menggunakan pembatas? Boleh. Jadi kalau seandainya ada perempuan haid menggunakan sarung tangan menyentuh mushaf, itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh kalau seandainya mubasyaratan, antara kulit
tangan langsung menyentuh mushaf, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, apa hukumnya wanita haid membaca Quran? Di sini ulama berselisih. Ya, ulama berselisih, di antara ulama ada yang mengharamkan. Dan di antara ulama lain ada juga yang memperbolehkan. Kita ambil tengah-tengahnya aja. Ya, kita ambil tengah-tengahnya bagi seorang guru Quran. Ini khusus ya, khusus bagi seorang guru Quran yang memang dia aktivitasnya mengajarkan Quran. Bagi dia tuh dikhususkan boleh. Tapi selain bagi guru Quran itu tidak boleh. Kalau mau baca Quran gimana? Cukup dalam hati, jangan dilafadzkan. Cukup dalam hati. Misalnya mushafnya ditaruh di meja atau menggunakan smartphone tadi. Silakan habis itu baca di dalam hati, jangan dilafadzkan. Ya. Karena apa? Ketika ada dua hukum yang halal dan haram, mubah dan haram, maka kita ambil hukum yang haram sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, jadi insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang itu ada pembahasan apa saja sih yang diharamkan bagi wanita haid. Ya, seperti diantaranya adalah membaca Al-Quran, yang mana ini didapati riwayat Ani bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'u al-junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Di sini ada larangan. Janganlah orang yang junub atau orang yang sedang haid itu membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, di sini syai'an menggunakannya, sesuatu. Satu ayat pun enggak boleh. Kecuali niat bacaan Qur'annya itu sebagai zikir atau doa, itu diperbolehkan. Kalau seandainya ada doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an, itu diperbolehkan, enggak masalah. Atau niat baca Qur'annya itu adalah zikir, itu juga diperbolehkan. Tapi kalau niat baca Qur'annya adalah bentuk ibadah membaca Al-Qur'an, maka ini diharamkan sebagaimana tadi riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Paham ya di sini ya? Ya, insya Allah nanti lebih detailnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi tadi menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an itu sama-sama diharamkan hukum asalnya. Seperti itu. Ya, sebenarnya terkait dengan adab-adab seorang penghafal Quran itu ada kitab juga namanya At-Tibyan. Ya, kitab At-Tibyan ini fi adabi hamalatil Quran, yaitu membahas tentang adab-adab orang yang bersama Al-Quran. Dari bagaimana cara kita memulai membaca Al-Quran, kemudian menghadap kiblat, kemudian ala toharoh, harus toharoh sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, janganlah kalian menyentuh mushaf melainkan kalian dalam kondisi suci. Kemudian membaca Al-Quran itu secara tertib, tidak berantakan, bukan dari belakang ke depan, tapi harus dari depan ke belakang. Nah, itu disebutkan semua adab-adab membaca Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan. Ya, makanya mungkin nanti kalau ada waktu khusus lagi. Ya, memang ilmu itu sangat banyak ya. Kita juga sulit untuk mengatur waktunya untuk membuka kajian semua cabang ilmu. Itu memang butuh waktu, kemudian butuh tenaga, butuh kesabaran, dan butuh keistiqomahan. Ya, insya Allah sedikit-sedikit semoga Allah mudahkan jalan dakwah kita, semoga Allah mudahkan juga menuntut ilmu kita, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang bertanya?
cukup ya. Ya, jika dirasa cukup, saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.